Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 53. Hari ini kita mau cari tahu potensi dividen PTBA kira-kira itu berapa ya buat next pembagian dividen. Oke. Kemarin ini ya PTBA kita perlu hitung target dividen 1 tahun untuk bisa dapat buat nentuin ya harga sekarang ini mahal atau murah. Kita pindah ke Google ke sheet-nya yang PTBA. Ini kemarin laba belum ditentukan penggunaan. Ini ada gede ya. Cuma kita perlu tahu nih ini disimpannya dalam bentuk apa ya. Coba kita lihat lagi ke PTBA. Finansial. Total pendapatan, laba kotor, laba usaha, penghasilan beban. Kita mau lihat di bagian harusnya kelihatan di balance sheet. Masih loading, oke, ini selesai. Di balance sheet kemarin kita lihat kas kasnya kecil nih. Oh, tapi ini aset lancarnya gede ya. Ada banyak, ada di dalam deposito berjangka. Sebentar. Ini gede juga ya tambahan deposito berjangka ya. Sebelumnya tuh kosong nih, kosong. Ini ada banyak tapi dalam bentuk others. Others-nya nggak tahu ini apa ya. Dulu banyak di others terus dipindahin semua ke deposito berjangka. Piutang. Mungkin ini bisa kita masukin ya, deposito berjangka. Mungkin sebelumnya ditaruh di others semua dipindahin kali ya pembukuannya. Secara kasar, aset lancarnya ada banyak, harusnya ya. Kalau banyak begini berarti bisa, ya ada potensi dijadiin dividen juga ya. Coba kita lihat ada, kalau di sini dia bilang ada 10.000 ya, laba yang belum ditentukan penggunaan. Kalau di sini 13.000 yang ditambahin, mungkin 3.000-nya udah pakai. Oke. Kira-kira berapa potensi dividen tahun depan? Coba kita lihat. Dividen pembagiannya itu 2 kali tahun kemarin. Enggak ya. 2021 ada 2 kali, tapi ini 0. 2020 ada sekali, 2019 sekali. Oh, mayoritas sekali ya. Berarti PTBA cuma bagian sekali setahun. Dan 2022 udah bagiin di kuartal 2. Jadi harusnya next pembagian dividen adalah di kuartal 2 2023, masih lama ya, sekitar 6 bulan lebih lah. Kalau kita lihat di PTBA dividen perkiraannya berarti kemarin kita ada bikin ini ya, jadwal pembagian dividen kalender. PTBA ada di sini range-nya. Oke, sekarang kita hitung berapa perkiraan dividen. Ini uang disisain 6.000. Ini waktu bagi dividen ya. 10.000, 13.000-an ya, 14.000-an, 13.000, 14.000 lah. Terus dibagi hampir 8.000, sisanya 4.000. Disisain 4.000. Next, 8 billion. Enggak, ini di sisanya tapi laba yang ditentukan ada 6.000 ya. Di kuartal 2 juga banyak ya. Enggak, gimana ngitungnya tadi? Harusnya ngitung dari ini ya. Laba berjalan 7.900. Kemarin kita udah ngitung ya. Kita hitung laba setahun gitu. Kita hitung deh laba year on year. Laba year on year atau ini deh. Laba 1 tahun. Berarti di kuartal 4 itu sum dari ini ya. Laba 2020. Ini di sini. Salah dong. Harusnya di sini. Oke, ini kita bikin manual aja deh. Di persen laba sama dengan ini dibagi ini. Kasih min, nanti dihitung dalam persen. Oke, ini juga. Ini N-nya diganti O. 89%, 30%. 100%. 7.000 dari laba. Dan kalau di sini perkiraan laba 1 year-nya Q4 2022. Labanya 10.000 itu berarti 10 triliun kalau dikasih semua ya. Coba kita hitung dividen per lembar, bukan dividen per lembar, persen dividen. Ini dengan asumsi dividen, berarti gini deh. Ada dividennya kita pakai ini ya. Persen dividen kita asumsikan, kita asumsikan 30% deh. Nanti per lembarnya itu bisa dapat bukan dividen, ini laba. Laba dividen per lembar. Per lembar itu sama dengan ini dibagi ini. Ini dividen dividen ini dikali ini 3.000. Terus dibagi sama jumlah dividen per lembar.
Bukan dibagi, maksudnya ini ya, kita hitung dividen per lembar. Gimana cara ngitung dividen per lembar? Sama dengan ini, dikali 10 pangkat 9 ya. Terus dibagi sama 100, dibagi lagi sama dividen. Ada di mana ya? Oh, ada di saham. Saham bagian PTBA, ada jumlah. Nah, ini. Bener nggak ya? Atau ini nggak perlu dibagi ini? 260. Kok kecil banget ya? Kemarin dividennya 600 nih, bagi-baginya nih. Oh, benar. Karena nggak 100%. Benar. Kalau 100% harusnya gede. 800 make sense. Atau kita samain kayak yang sebelumnya deh, coba. Harusnya sama ya. 686 saham kemarin 686 mirip ya deh. Oke. Berarti harusnya hitung-hitungan kita udah benar rumusnya. Oke. Kalau 100% tanpa mempertimbangkan laba di kuartal 4 dan semuanya dibagiin, itu berarti kita dapat 8.000. Harusnya uangnya banyak ya. Uang kasnya banyak. Jadi harusnya nggak ada ruginya lah dikasih semua ke investor. Dividen per lembar itu 868 rupiah. Dengan harga sekarang berarti ini persen price sama dengan ini dibagi sama harga saham yang sekarang. Ini dalam bentuk persen. Oke, 24%. Itu kalau bagi-bagi semua 100%. Kalau 30%, kita copy, kalau kita eskalasi deh. Kalau ngelihat tadi kemungkinan itu 80% ya. Ada 90% juga bisa. Coba kita cek lagi. Bagi dividen. Ini kan ke sini. Ini ke 2 selisihnya. Kita pakai yang ini. Gimana sih? 75%. 74%. Cuma ini nih, ini kenapa ya dia bagi-bagi dikit ya? Coba kita lihat ya. Ini biasanya nggak sih gede nih dari labanya. Cuma di tahun 2021 berarti itu dia pakai laba tahun 2020 ya. Pakai 2020 dapat 2000. Oh, ini keuntungannya jauh lebih kecil dibanding yang sebelum-sebelumnya. Turun drastis di 2020. Entah kenapa labanya bisa turun drastis. Oke, ini kita catat dulu ya. Laba di 2020 turun drastis. Dan kisarannya berarti 75 ya. Berarti opsinya kalau ngelihat dari pattern semua pattern sebelum-sebelumnya 90, 75, 90 dan 75. Ini dengan asumsi kuartal 3 tuh belum ada keluar ya. Coba kita lihat pergerakan laba harga Newcastle, gimana cara ngelihat? Atau kita lihat, kita butuh indeks harga batubara. Di Stockbit tuh ada nggak ya? Nggak ada ya. Mungkin buat kalau ada developernya Stockbit ya, atau product manager request ya, bikin indeks harga batubara kayak gini lah, biar kita bisa tarikin datanya lebih mudah. Harga batubara, indeks harga batubara. Coba kita compare. Periode kita mau karena 2020 turun dari 2019 deh. Bisa di-download kayak ini datanya. Oh, ada beginian. Nice sekali. Nah, pertanyaannya gimana caranya ini bisa di-reverse? Gimana caranya nge-reverse itu? Ada reverse nggak di sini? G-Sheet reverse row. Oh, bisa gitu ya. Coba. Sama dengan ini, titik 2 ini. Aduh, kita bikin array formula. C24. Nggak ke reverse. Gimana caranya nge-reverse row? Di ini ada nggak? Di blok, klik kanan, dibalik gitu. Nggak ada. Coba ini kita transpose. Setelah ditranspose, kita mau begitu lagi. Ditranspose lagi. Transpose dari sini. Kembali ke sini. Rotate. G-Sheet rotate cell. Atau matrix operation. Matrix multiplication. Oke, gini deh. 1, 2. Kita pakai cara yang tanpa rumus. Secara manual ini dihapus, kita jadiin table dulu. Data buat filter, salah. Ini A, ini B. Data buat filter, terus di order by AZ. Kebalik ZA. Oke, terus data remove filter. Hilang datanya. Oh, salah. Oh, karena ini masih array formula ya. Kita log dulu value-nya. Copy, paste. Udah di log, baru kita sorting ZA. Setelah di sorting ZA, baru kita hapus filter. Oke, ini harusnya yang paling atas itu November 2022. Karena ini November, kita average deh per 3 bulan ya. Berarti Januari sampai Maret 158. Oh, dari sini aja nih. 92 sampai 90. Nah, di sini kita average ke 72. Tidak, cuma dikit, kita manual aja. 72. Harusnya kelipatan 3 ini ngaco nih. Kelipatan 3
kelipatan 3, kelipatan 3, kelipatan 3. Banyak juga. Oke. Ini udah dapat average, terus kita pindahin ke sini, terus kita remove blank, hapus duplik. Aduh, salah. Data, pembersihan data, pangkas ruang kosong. Aduh, kok nggak bisa sih? Data, pembersihan data, hapus duplikat, kolom H. Oh, nggak apa-apa deh ini. Kita transpose aja. Nggak bisa ya. Masukin manual dong. Di quarter 3 ini, harga batu bara. Ini quarter 3, ini quarter 2, quarter 1. Gimana caranya? Di listing aja ya. Atau unik ya, unik. Unik. Kita bikin unik, terus kita copy, ini hapus. Coba kita count sama nggak jumlahnya? Ada 15 ya? Ada 15 sama ya. Terus ini mau kita transpose. Oke, ini harusnya data yang benar. Ini bisa kita cut, kita taruh di sebelah harga batu bara. Aduh, masih transpose. Oke. Coba kita lihat yang ini. Mana yang tadi harga yang tiba-tiba dividennya jatuh. Ini ya, dividennya jatuh. Kuartal 4 harga batu baranya turun 2020 ya ke 40-30. Sekarang naik, batu bara naik. Kita cek average. Kayaknya kita perlu rataan juga nih. Batu bara rataan. Cara ngitungnya adalah ini ya, di setiap quarter kita ambil average dari ini. Terus di sini juga ada average, sini juga ada average. Oke, dan di sini juga ada average. Kita compare bagian laba 1 tahun, batu bara 1 tahun. Oke, kita compare gini. Ini kayaknya kita perlu shifting ke sana ya, biar enak ngelihatnya. Ini kita shifting ke sini deh. Oke, ini harga batu bara 75 naik 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Ininya juga ya mengikuti. Ini harga batu baranya berarti nggak bisa plok-plok ya. Harga batu bara naik 2 kali lipat, labanya naik 2 kali lipat tuh nggak bisa. Oke, jadi buat ini apa yang perlu kita cek? Kira-kira harga batu bara di kuartal 4 berapa? Tadi kita dapat harga batu bara sekarang ya, coba nih. Harga batu bara yang sekarang itu ada di angka ini kan ya. Sekarang tuh Oktober November berarti keluar. Oktobernya naik, Novembernya turun, berarti trennya lagi menukik gitu ya. Cuma ini kayak naik turun. Intinya masih tinggi. Ini coba lihat. Ini harga batu bara acuan. Apakah PTBA pakai ini? Kalau nggak salah PTBA tuh ini ya, kalori rendah. Jadi harusnya banyak yang kontribusi pakai harga acuan dalam negeri. Coba berarti kita asumsi gini deh. Ini 74 di average 319. Kita taruh 319. Kok harga batu baranya salah ngitung kali ya? 30. Kok ini di average jadi ngaco ya? Salah nih hitung-hitungannya nih. Kok gini sih? Saya 30 32 di average kok jadinya 181 ya? Jangan-jangan ini alah. Enggak bener dong. Bener kan kita pakai titik. Kok ini hitungannya ngaco. Capek dong kita bikin dari awal lagi. Kok average gini sih? Sum. Loh bener sumnya. Bagi 3. Ngebug ya Google ya. Nah ini bener nih. Kita ulang lagi. Terusan kok ngaco. Oke, itu benar. Terus di sini kita pakai unik dari sini sampai sini. Ini kita hapus. Nah ini kita copy, pindahin ke sini. Terus di sini kita mau transpose. Udah otomatis. Ini kita copy, pindahin ke sini. Oke, harusnya harganya sekarang jadi, coba kita lihat ya. Tadi hitung-hitungan kita make sense nggak? Ini turun tapi nggak turun-turun banget kan? Ini kan pakai batu ini nih, pakai harga ini ya. Turun dibanding sebelum-sebelumnya, tapi pakai ini ya berarti ya. Dibanding sebelumnya turun, cuma harusnya nggak signifikan, cuma nggak tahu kenapa labanya turun banget ya. Perlu kita cek dari sumber lain. Harga batu bara sekarang itu 3 kali dari tahun lalu. Ini wow, lagi tinggi-tingginya. Oke, coba kita perkiraan harga batu bara sekarang di kuartal 4. Ini ada kenaikan tinggi ya. Cuma di sini nggak langsung terefleksi. Oh, ini kayaknya jeda ya. Bentar, sebentar. Ini tadi apa ya di sini ya? Oh, ini Kastaraka, salah lihat. Laba tuh di sini. Berarti kita compare harga batu bara sama laba. Kita pindahin deh. Nah, ini gini enak. 2, 1, 2. Ini flat, ini turun drastis nih labanya nih. Laba turun drastis, tapi di harga batu bara nggak ada penurunan drastis. Ini juga ada turun drastis. Ini yang tadi ya, naik.
Di sini yang kelihatan tuh harga batu bara naik, laba naik, cuma patternnya tuh nggak dapet ya. Harus dibikin grafik di sini. Cuma terlalu overkill. Ini coba kita lihat, kita cek yang di kuartal 4 ya. Kuartal 4 harga batu bara naik, ini naik sedikit. Harga batu bara naik signifikan, ininya naik juga. Kuartal 4 harga batu bara turun, ini turun nggak jauh. Oke. Terus kita perkiraan harga batu bara sekarang ini kalau di average ada di angka 319 ya tadi ya. Berarti di sini harga batu bara 319 dan bisa turun, kita ambil perkiraan ini turun drastis jadi 300. Kalau turun drastis jadi 300, perkiraan laba kita ada di, dia bisa dapat laba segini. Kita hitung-hitungan kasar deh. Ini bagi ini dikali ini. 3.000, kita asumsi laba 3.000 segini ya. Dengan asumsi laba segini berarti ini ditambah ini, oke, kurang lebih segini. Tinggal pertanyaan, ini kok nggak kereflek ya? Oh, ini karena ininya F4 lagi. Oke, jadi kemungkinan buruknya 75, optimisnya di angka berapa? Coba di sini. Di sini kita masukin berapa sih? Laba atau target dividen 1 tahun. Oke, PTBA. Target dividen berarti ini yang kita masukin ya. Dari sini kalau mau 10.000 tuh berarti berapa persen tuh? Misalkan kita naikin 80%, kayaknya ini yang realistis nih. Oke, kayaknya target kita bikin 10.000 masih oke. Jadi ini kita set target dividen per tahun 10.000 PTBA. Dengan harga sekarang 24% tahun balik modal, 3 tahun balik modal. Kalau sama terus harga batu bara naik terus kayak sekarang ya. Oke, secara short term bagus. Secara short term PTBA bagus ya. Perkiraan laba, bukan laba ya, dividen 2023 atau ya nanti ya pembagiannya 2023 ya. Dividen selanjutnya deh. Selanjutnya ada di 10.000 triliun billion atau 10 triliun dengan harga sekarang return 24,45%, which is gede banget ya. Oke, kayaknya itu ini salah masukin nggak ya? Oh, salah masukin dong. Harusnya masukin di sini. Oke, ya sama 24%. Oke, mungkin kita masih ambisius ya buat kita coba beli PTBA. Cuma kita lihat lagi untuk long termnya gimana gitu. Karena harga batu bara jatuh banget ya. Bisa jatuh banget, bisa tinggi banget kayak sekarang. Dan karena sekarang lagi tingginya artinya kalau kita beli di harga sekarang ya otomatis mahal ya. Cuma kita lihat apakah tingkat kemahalan ini masih bisa terbayarkan dengan dividen yang cukup tinggi gitu, mungkin di 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.